Selamat datang di channel English Chat, obrolan ringan seputar bahasa Inggris. Ini adalah video pertama dari dua video yang saya rencanakan tentang 33 ungkapan dalam bahasa Inggris yang sangat lazim dipakai untuk bercerita tentang kegiatan sehari-hari atau rutinitas sehari-hari. Video ini berisi 17 ungkapan yang pertama dan 16 ungkapan yang berikutnya akan disajikan dalam video yang kedua. Karena kita bicara mengenai rutinitas sehari-hari, maka nanti semua contoh yang saya berikan dalam video ini akan menggunakan simple present tense dengan verb pertama atau bentuk dasar dari kata kerja. Ungkapan ini penting untuk dipelajari dan dipahami supaya nanti kita bisa menggunakannya dengan tepat ketika kita terlibat percakapan dengan seorang penutur asli misalnya, dan kita harus menceritakan rutinitas kita sehari-hari. Ungkapan pertama, wake up. Wake up artinya bangun, dalam pengertian mata kita melek, tetapi kita belum turun dari tempat tidur. I always wake up at 5 a.m. Saya selalu bangun tidur pukul 5 pagi. Ungkapan yang kedua, get up. Get up berarti bangun dan kita turun dari tempat tidur. I wake up at 5 and get up 5 minutes later. Saya bangun, dalam pengertian mata saya melek, pukul 5 pagi dan turun dari tempat tidur 5 menit kemudian. Ungkapan yang ketiga, hit the snooze button. Ungkapan ini dipakai ketika kita dalam kondisi bangun, mata kita sudah melek, tetapi kita kemudian tidur lagi. Kegiatan tidur lagi itulah yang kita sebut dengan hit the snooze button. I wake up, but then I hit the snooze button. Saya bangun sebenarnya, tapi kemudian balik tidur lagi. Ungkapan keempat, turn off the alarm. Ungkapan ini berarti mematikan alarm. I turn off the alarm before I get up. Saya mematikan alarm sebelum saya turun dari tempat tidur. Ungkapan kelima, make the bed. Ungkapan ini berarti merapikan tempat tidur. Kata the dalam ungkapan ini kadang-kadang diganti dengan my, your, her, atau his sesuai dengan konteks kalimatnya. I make my bed right away after I get up. Saya merapikan tempat tidur segera setelah saya turun dari tempat tidur. Ungkapan keenam, take a bath. Take a bath berarti mandi. Orang tentu punya cara yang berbeda untuk mandi. Orang Indonesia biasanya mandi dengan mengguyur tubuh dengan air yang diambil dari bak mandi. Orang-orang di Amerika Serikat atau negara-negara Eropa, termasuk juga Inggris, tentu mandi dengan cara yang berbeda. Mereka mandi dengan cara masuk ke dalam bak mandi yang disebut dengan bathtub yang sudah diisi dengan air. I take a bath before I have breakfast. Saya mandi sebelum saya sarapan pagi. Ungkapan ketujuh, take a shower. Take a shower artinya mandi dengan menggunakan pancuran. I take a shower before I have breakfast. Saya mandi menggunakan pancuran maksudnya sebelum saya makan pagi. Ungkapan ke-8, wash my hair. Ungkapan ini berarti keramas. I wash my hair twice a week. Saya keramas 2 kali dalam 1 minggu. Ungkapan ke-9, brush teeth. Ungkapan ini berarti menggosok gigi. I always brush my teeth after I take a bath. Saya selalu menggosok gigi setelah saya mandi. Ungkapan ke-10, get dressed. Berpakaian.
I get dressed at 6:30 before I eat breakfast. Ungkapan ke-11, make breakfast, lunch, dinner. Membuat atau menyiapkan sarapan pagi, makan siang, makan malam. I make myself breakfast every morning. Saya membuat sarapan pagi sendiri setiap pagi. Ungkapan ke-12, have breakfast, lunch, dinner. Makan pagi, makan siang, makan malam. I always have breakfast before I go to work. Saya selalu sarapan pagi sebelum saya berangkat kerja. Ungkapan ke-13, have something for breakfast, lunch, dinner. Makan pagi, makan siang, makan malam dengan sesuatu. Kita bisa menggunakan kata something dengan sesuatu yang kita makan, misalnya roti atau telur. I have a cup of tea, a boiled egg, and some toasts for my breakfast. Saya biasanya sarapan pagi dengan secangkir teh, satu telur rebus, dan roti bakar. Ungkapan ke-14, put makeup on atau put on makeup. Ungkapan ini artinya merias wajah. She puts on her makeup before she goes to work. Dia merias wajah sebelum dia berangkat kerja. Ungkapan ke-15, comb hair. I get dressed, comb my hair, and I'm ready to go to work. Saya berpakaian, menyisir rambut, dan saya siap untuk pergi kerja. Ungkapan ke-16, brush hair. Ungkapan ini biasanya dipakai untuk merujuk pada kegiatan menyisir rambut yang dilakukan oleh perempuan yang berambut panjang. Menggunakan sisir barangkali tidak akan cukup kuat. Kata brush di sini juga berarti menyisir, tetapi sisir yang dipakai cukup besar supaya cocok dengan rambut panjang. She gets dressed and brushes her hair. Dia berpakaian dan menyisir rambutnya. Ungkapan ke-17, go to work. Berangkat kerja. I go to work by bus. Saya berangkat kerja naik bis. Itu tadi penjelasan singkat mengenai 17 ungkapan atau frasa yang sering dipakai untuk menceritakan rutinitas sehari-hari. Semoga membantu dan sampai jumpa dalam video berikutnya.